Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Halifah dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 10 12 11 29. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah lainnya. Lalu bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran mengatakan yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Selain tercipta dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Setelah Allah menciptakan manusia dari tanah dan ruh, Allah juga menciptakan 3 unsur-unsur manusia. Ada hati, akal, dan jasad. Dengan hati, manusia bercita-cita dan memiliki tekad. Dengan akal, ia memperoleh ilmu dan digunakan untuk merencanakan hal itu demi tercapainya suatu tujuan. Lalu dengan jasad, kita bertindak. Ketiga unsur-unsur ini adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah-amanah. Itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Yang jadi hal terpenting kita adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu. Amanah. Dalam menjalankan amanah, 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, munafik, yaitu orang yang menjalankan ibadah baik lahir maupun batin, padahal tidak. Kaum musyrik, yaitu orang yang tidak sama sekali melaksanakan ibadah. Kaum mukmin, orang yang beribadah dengan lahir maupun batin. Dalam semua tingkah laku manusia ada balasan dari Allah. Kita melaksanakan amal kebajikan akan meroleh balasan kebaikan yang setimpal. Sementara balasan orang yang ingkar ke perintah Allah adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkaran itu. Hakikatul insan, hakikat-hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, juga makhluk-makhluk lainnya. Yang pertama ada makhluk. Makhluk adalah suatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Lalu diberikannya al-fitrah, berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan oleh al-fitrah. Yang kedua ada lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif, yaitu lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Yang ketiga ada bodoh. Diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil, bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Yang keempat ada fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Lalu dimuliakan dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya alam padanya. Lalu manusia dibebani oleh ibadah dan khalifah. Ibadah yaitu taat kepada Allah Ta'ala. Khalifah ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Jadi manusia bebas memilih mau yang buruk atau yang baik. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkannya.
Setelah memilih, di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan amalan kita dan keburukan kita. Jika kita memiliki amalan yang baik, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu surga. Dan jika kita selalu mengamalkan amal buruk, tempat terakhir kita ya adalah balasan dari Allah, yaitu neraka. Materi ketiga ada taqwatul insan, itu potensi manusia. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesungguhan, daya, dan manusia. Ada beberapa potensi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, potensi pendengaran. Yang kedua, ada potensi penglihatan. Yang ketiga, ada potensi hati. Lalu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, ada al-mas'uliyah, yang artinya tanggung jawab. Yang kedua, ada al-manah, artinya sikap amanah. Yang ketiga ada al-khiyanat, artinya sikap khianat. Materi keempat ini ada nafsul insan. Nafsu artinya sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang. Nafsul insan bisa diartikan adalah jiwa manusia. Jiwa manusia dalam pandangan Islam adalah diri manusia sendiri, nyawa, ruh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Materi terakhir ada sifatul insan, yang artinya sifat-sifat manusia. Yang pertama ada jalan benar, takwa, membersihkan jiwa. Pertama, menyucikan jiwa dari sifat-sifat yang buruk tercela. Sifat yang baik adalah banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat yang menyucikan jiwa. Selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Fujur, definisi fujur menenggelamkan jiwa dalam dosa dan kemaksiatan, merendahkan dan menghinakan jiwanya. Yang pertama ada sifat yang tergesa-gesa. Yang kedua ada berkeluh kesah. Yang ketiga tidak mau berbuat baik. Terakhir sifat tercela yaitu kufur. Yang pertama ada pendebat. Yang kedua ada pembantah. Yang ketiga ada zalim. Yang keempat ada jahil. Sekian dari materi pemahaman yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.